Hah? Labu kuning bisa jadi puding secantik ini? Wah, gimana ya cara membuatnya? Buat yang pengen tahu proses pembuatannya, simak videonya sampai selesai. Pertama-tama, siapkan 500 gram labu kuning. Ini udah dikupas dan dicuci bersih. Selanjutnya kita kukus. Nah, ini hasilnya setelah dikukus. Selanjutnya ini akan aku blender. Nah, tujuan dikukus terlebih dahulu adalah untuk memudahkan dalam proses penghalusan ya, Bun. Tambahkan 400 ml air. Selanjutnya ini kita blender sampai halus. Nah, ini hasilnya setelah di blender. Kemudian ini akan aku masukkan ke dalam gelas takar sambil disaring ya, Bun, agar hasil pudingnya nanti lebih lembut. Sambil ditekan-tekan dengan sendok seperti ini agar sari labunya cepat turun. Nah, ini hasil akhirnya. Ini jadi sekitar 800 ml. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu siapkan panci, masukkan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan. 1,5 bungkus bubuk agar-agar plain atau agar-agar tanpa rasa. Ini satu bungkusnya seberat 7 gram. Nah, ini yang satunya akan aku tuangkan setengahnya saja, karena yang setengahnya nanti untuk membuat lapisan selanjutnya. 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian bahan keringnya ini kita aduk-aduk terlebih dahulu agar nanti tidak menggumpal. Lalu masukkan 800 ml sari labu yang tadi. Kemudian tambahkan dengan 500 ml air putih, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 1300 ml. Lalu masukkan 1 saset creamer kental manis. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Nah, agar warnanya lebih cantik, di sini aku mau menambahkan beberapa tetes warna kuning tua. Lalu kita aduk-aduk. Lalu masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang. Sambil terus diaduk-aduk. Nah, kalau sudah mau mendidih seperti ini, masukkan setengah sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air, agar nanti hasil pudingnya lebih lembut dan juga tidak mudah berair. Kemudian aduk-aduk kembali hingga mendidih. Nah, ini udah mendidih, kemudian matikan api kompor. Tapi ini akan aku aduk-aduk terus ya, Bun, agar uap panasnya cepat menghilang. Selanjutnya tuangkan ke dalam cup. Aku sudah menyiapkan cup ukuran 90 ml. Kemudian ambil beberapa bagian puding dan tuangkan hingga setengahnya. Lalu ini kita diamkan hingga set. Aku juga sudah menyiapkan cetakan twister seperti ini. Nah, pudingnya juga akan aku cetak ke dalam cetakan twister. Ini nggak aku isi sampai penuh. Selanjutnya sisihkan dan diamkan hingga set. Lalu aku akan membuat lapisan puding yang kedua. Lalu masukkan 450 gram gula pasir, setengah bungkus bubuk agar-agar, seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk-aduk agar tidak menggumpal. Tambahkan 400 ml air, lalu diaduk-aduk kembali dan masak sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk.
Untuk detail bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan puding, bisa cek di deskripsi ya bun. Sebelum mendidih, masukkan 1 sendok teh tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air, kemudian diaduk-aduk kembali hingga matang. Selanjutnya akan aku cetak dengan cetakan setengah lingkaran seperti ini. Ambil 100 ml puding, kemudian tambahkan dengan pewarna kuning tua sampai warnanya itu lebih cerah daripada puding labu. Lalu tuangkan puding ke dalam cetakan. Lalu sisihkan dan diamkan hingga set. Untuk sisa puding yang 300 ml, ini akan aku beri creamer kental manis 1 saset. Kemudian diaduk-aduk hingga rata. Lalu tuangkan ke atas lapisan puding labu yang sudah set. Kemudian diamkan kembali hingga pudingnya set. Setelah itu hias dengan puding twister yang sudah dikeluarkan dari cetakan. Nah, hasilnya jadi cantik seperti ini ya bun. Nah, ini kita susun di atasnya. Puding setengah lingkarannya juga sudah jadi. Wah, cantik sekali ya bun. Nah, ini kita susun juga di atasnya. Tara, ini dia hasilnya puding labu twister ala Bunda Rafiski Aslan. Wah, ini sih cantik banget ya bun pudingnya. Cara buatnya juga mudah. Bisa jadi ide jualan atau juga cemilan si kecil. Kalau untuk dijual, cupnya ini bisa ditambahkan tutup ya bun, kemudian diberi stiker agar lebih menarik. Rasa pudingnya juga enak, lembut, manisnya pas, dan juga menyehatkan. Kalau dicetak semua ini bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 25 cup. Tapi karena punya aku cupnya habis, jadi ini aku cetak seadanya aja ya bu. Oke, cukup sekian resep kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat mencoba. Yuk dukung terus channel YouTubeku dengan cara like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.